Selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Doaku semoga kalian tetap sehat, tetap fokus, dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, kelas 4, semester 1. Masih dalam bab 1, yaitu masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Kita masuk ke pembelajaran 3. Pangeran Siddhartha melihat peristiwa 1 dan 2. Ayo, sebelum belajar, kalian berdoa dulu ya. Silahkan duduk beranjali. Panjatkan doa pembuka belajar seperti dalam teks berikut ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita lanjutkan dengan duduk hening. Anak-anak sekalian, yuk duduk hening, duduklah dengan santai, mata terpejam, sadari nafas masuk dan keluar. Kita duduk hening kurang lebih 5 menit. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran 3 ini, setelah selesai belajar, kalian diharapkan dapat 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menjelaskan pengertian sakit dan tua dengan benar. 3. Menceritakan kembali peristiwa Pangeran Siddhartha melihat peristiwa 1 dan 2 dengan benar. Apakah kalian masih ingat? Ya, anak-anak sekalian, ini dia. Peristiwa apakah ini? Ya, ini adalah peristiwa perkawinan atau pernikahan Pangeran Siddhartha dengan Putri Yasodhara. Ya, mereka hidup bahagia bersama dengan perkawinan yang diberkati. Pangeran bahagia memiliki istri yang baik, ya, istri yang setia. Demikian juga Putri Yasodhara berbahagia karena memiliki suami yang cakap, yang pandai, dan juga cerdas, bijaksana. Namun demikian anak-anak sekalian, ya, ketika Pangeran Siddhartha menginjak usia 29 tahun, ya, Pangeran Siddhartha yang selama ini belum pernah pergi untuk melihat kehidupan rakyatnya, akhirnya Pangeran Siddhartha mohon izin kepada Raja Suddhodana untuk pergi keluar istana melihat kehidupan rakyatnya. Nah, kenapa Pangeran Siddhartha sejak menikah, ya, sampai usia 29 tahun, ya, kurang lebih 5 tahun menikah, belum pernah berkunjung pergi ke luar istana, karena memang, ya, betul-betul dijaga supaya jangan sampai Pangeran Siddhartha melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kenapa sekarang Raja Suddhodana mengizinkan? Karena Raja Suddhodana sudah yakin, ya,
melihat kehidupan Pangeran Siddhartha yang bahagia dalam hidup perkawinannya. Ya, yakin bahwa dia tidak akan seperti yang diramalkan oleh para Brahmana. Ya, jadi selama ini Pangeran Siddhartha tidak pernah pergi keluar istana dan tidak pernah melihat hal-hal lain selain yang ada di istana. Nah, pada usia ini, Pangeran Siddhartha akhirnya izin untuk pergi berkeliling istana, keluar istana, dengan ditemani oleh kusirnya yang bernama Channa. Lalu bagaimana kejadiannya? Yuk kita lanjutkan. Nah, anak-anak sekalian, beberapa saat menjelang Pangeran Siddhartha untuk pergi keluar istana, Dewa Brahma di alam Sudawasa berunding. Berunding untuk mengutus satu dewa Brahma di alam Sudawasa menyamar sebagai orang tua. Nah, akhirnya ya, pada perjalanannya keluar istana, betul, Pangeran Siddhartha melihat peristiwa yang belum pernah dilihatnya selama ini. Yaitu, Pangeran Siddhartha melihat orang yang sudah tua, rambutnya putih, jalannya bongkok, tertatih-tatih. Karena Pangeran Siddhartha selama ini belum pernah melihat orang seperti ini, maka dia tertegun dan bertanya kepada Channa. Channa, itu apakah yang berjalan tertatih-tatih, rambutnya memutih, dan kelihatan sangat kesulitan? Channa menjawab bahwa itu adalah orang tua. Orang tua, Pangeran, itulah yang disebut orang tua. Pangeran Siddhartha menjawab, lalu apakah saya juga bisa menjadi tua, Channa? Yang mulia, semua orang di dunia ini akan mengalami usia tua seperti itu, termasuk Pangeran dan saya. Semua orang akan mengalami usia tua seperti itu. Usia tua adalah usia di mana semua organ tubuh, fungsi-fungsi organ tubuh makin sulit untuk digerakkan, makin lemah, dan mudah terkena penyakit. Nah, melihat peristiwa ini, Pangeran Siddhartha terkesan dan akhirnya meminta pulang, tidak lagi melanjutkan perjalanannya. Peristiwa berikutnya, 4 bulan berlalu dalam hidup kemewahan. Pangeran Siddhartha pergi lagi. Jadi, Siddhartha selama 4 bulan ya berusaha dihibur oleh raja, jangan sampai melihat peristiwa lagi. Nah, 4 bulan kemudian, Pangeran Siddhartha ingin pergi keliling istana lagi. Nah, di dalam perjalanan yang kedua, kembali lagi Pangeran Siddhartha melihat pertanda yang diciptakan oleh para dewa untuk kedua kalinya. Apa itu? Yaitu muncullah orang yang sedang sakit, merintih kesakitan. Tidak ada orang yang menolong. Tidak ada orang yang mendekati. Semua orang menjauhi karena sakitnya begitu menjijikan. Pangeran Siddhartha yang belum pernah melihat peristiwa ini mendekat, dan Channa pun mencegah, Pangeran, tolong jangan mendekat, nanti tertular oleh penyakitnya. Tetapi Channa, apakah ini, Channa? Ini kasihan sekali.
Yang mulia, inilah yang disebut orang sakit. Sakit ya, Cana. Apakah saya bisa sakit? Betul yang mulia, pangeran, saya, ayahanda, siapapun bisa terkena sakit, seperti orang tua ini. Tetapi Cana, saya ingin menolongnya. Maka dengan penuh kasih sayang, Pangeran Siddhartha mendekat dan memapah orang yang sakit penuh kasih sayang. Cana hanya bisa melihat kejadian itu, demikian juga orang-orang lain. Nah, setelah melihat peristiwa ini, Pangeran Siddhartha sangat terkesan dan membekas di dalam hati, hingga dia tidak menginginkan perjalanan dilanjutkan. Cana, ayo kita pulang. Saya tidak ingin melanjutkan perjalanan ini. Akhirnya, Pangeran Siddhartha diantar pulang oleh Cana. Nah, anak-anak sekarang, ya anak-anak sekalian, ya, dari cerita tadi, kisah tadi, sekarang kalian tahu beberapa hal. 1. Pangeran Siddhartha hidup bahagia dalam berumah tangga. 2. Pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha meminta izin raja untuk keluar istana. 3. Dalam perjalanan 1 dan 2 keluar istana, Pangeran Siddhartha melihat orang tua dan orang sakit. 4. Penampakan yang dilihat pangeran adalah penyamaran Dewa Brahma dari alam Sudawasa. Inilah anak-anak sekalian. Nah, setelah selesai belajar, yuk untuk menyemangati belajar kita waktunya bernyanyi. Ya, yuk kita matangkan kembali lagu Berkah Mulia seperti di pertemuan pertama ya. Kalian masih ingat lagunya? Cantik wajahnya juga hatinya, oh sungguh bahagia. Iya, masih ingat? Yuk kita nyanyikan bersama-sama dengan ceria. Cantik wajahnya juga hatinya, oh sungguh bahagia. Sehat dan kuat panjang usianya, oh sungguh bahagia. Itulah berkah untuk mereka yang menghormat orang suci mulia. Itulah berkah bagi mereka yang menghormati orang tua. Yo lagi. Cantik wajahnya juga hatinya, oh sungguh bahagia. Sehat dan kuat panjang usianya, oh sungguh bahagia. Itulah berkah untuk mereka yang hormat orang suci mulia. Itulah berkah bagi mereka yang menghormati orang tua. Itulah berkah bagi mereka yang hormat orang suci mulia. Itulah berkah bagi mereka yang menghormati orang tua. Yang menghormati orang tua. Gampang kan? Oke. Setelah selesai bernyanyi, saatnya berlatih. Yuk, jawab pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan ya yang harus kamu jawab. Nah, kemudian jawabannya kamu kirim ke ibu bapak gurumu. Ya. Oke, setelah menjawab pertanyaan ini, saatnya kita tutup
pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Yuk, tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Tangan Anjali, ya, doa secara mandiri ya. Berdoa dimulai. Baik, setelah selesai berdoa, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya yang keempat. Terima kasih. Namo Buddhaya.